Bu, coba pakai mikrofon Bu biar jelas. Iya. Setiap orang punya. Iya. Buat kan? Halo? Iya Bu. Dengar? Dengar. Ibu dengar. Kurang dengar? Mau kayaknya enggak. Ana takut. Halo. Cara pegangnya nggak pandai. Iya. Silakan Ibu ya. Tergantung. Biasa pegang Tergantung. Silakan Ibu. Man behind the gun ya. Masya Allah ya. Halo, dengar? Iya. Oke. Iri dan dengki Iya. sifat manusia yang memang ada Iya. di kita semua. Iya. Oke. Kita sadar itu ada di diri kita sedikit atau banyak. Iya. Nah sekarang di usia yang seperti ini, Iya. ya, bagaimana caranya supaya bisa paling tidak mengurangi, paling bagusnya Menghilangkan, paling tidak mengurangi lah gitu. karena lingkungan kita masih terus Benar. seperti ini. Benar. Kadang-kadang lingkungan ini yang membuat apalagi Kita. kalau pergaulan Iya. kita itu nggak benar, kitanya pun berkubang di situ-situ. Iya. Kita tahu yang bagus, tapi Iya. karena lingkungan kita menarik kita Iya. pada kondisi yang sama seperti yang ramai itu, Iya. itu yang sulit. Oh, Nah, Mas. sepertinya kita beda dengan yang lain, itu dosa gitu. Iya, iya. Ibu, Iya. saya mohon jawaban. Masya Allah. Ini pertanyaan beliau sangat bagus sekali ya. Berkelas gitu ya, berkelas. Mendalam ya. Dan saya pun menjawab agak susah nih Bu, karena pertanyaan Ibu itu ya sangat susah. Bagaimana cara kita membuangkan sifat iri ini ya? Kalau pun nggak membuangkan, setidaknya berkuranglah sedikitnya. Apalagi di usia kita yang seperti ini, kita nggak akan harus iri lagi kepada orang yang punya gelang emas gitu ya. Kita nggak harus iri lagi kepada orang yang sedang bikin rumah, bangun rumah. Nggak harus kita iri seperti itu ya. Bagaimana cara kita membuangkan sifat iri masalah dunia? Ini dunia aja ya Bu ya. Kalau kita nengok orang nih rumahnya udah bagus nih, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Ibu iri di sana, ya wajar. Saya kok nggak dapat seperti itu ya. Tapi ibu simpankan, ibu alihkan iri kita ini, ya bukan ibunya ya. Kita alihkan iri kita itu untuk akhirat. Kalau kita kalah di dunia, tolong kita maju di akhirat. Kalau kita tak mendapatkan dunia, maaf Ibu, kita nggak punya rumah, kita nggak punya mobil, kita nggak punya apa-apa, tolong pacu orang dari segi akhirat. Aku boleh kalah soal dunia, tapi aku jangan kalah untuk akhirat. Banyak berteman dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Oh fulan bin fulan salat tahajud, kenapa saya belum buka hati saya untuk tahajud? Fulan bin fulan bisa puasa sunat Senin Kamis, saya masih jauh tertinggalnya. Saya ambil suatu contoh kepada ibu ya. Misalnya nih, ada anak sahabat ibu yang udah sukses dia. Dia bikinkan ibu rumah, dia belikan ibu mobil. Namun akhlaknya nggak ada. Ya, akhlaknya nggak ada, anaknya sukses dari segi dunianya. Kemudian anak sahabat ibu yang lain hidupnya biasa-biasa saja, pas-pasan, namun anaknya itu hafiz Al-Quran, anaknya itu dipakai dengan agama, Masya Allah, tabarakallah, anaknya menuntut ilmu agama. Kira-kira mana yang iri ibu dengan anak yang membelikan maknya mobil, dengan anak yang membelikan maknya rumah, daripada anak yang menghadiahkan 30 juz kepada ibu? Wah, itu Masya Allah. Ya Allah, Al-Quran ya. Al-Quran ini tidak akan bisa digantikan dengan istana. Kalau ada anak hafiz Quran ibu ya, digantilah dengan istana mewahnya, tapi kasihkan anakmu sama aku, tidak mau lah. Jadi alihkan iri kita itu kepada agama. Kemudian untuk membuangkan rasa iri kita di usia kita yang seperti sekarang ini. Maaf ibu usianya udah berapa? Berapa? 59. Masya Allah, tabarakallah, kayak sebaya dengan saya Bu. Ya, kayak 50. Memang benar Bu. Nah, Masya Allah, awet muda. Berarti hati beliau ini sebenarnya, kita nih pasti ya punya sakit sedikit ya. Namun beliau ingin memperbaiki, ingin menyempurnakan dirinya,
maka wajah tuh awet muda. Kita menintrospeksi diri kita saja ya Bu ya, akan membawakan aura positif ke muka kita. Introspeksi, jangan kita oh ini jangan ya, introspeksi. Jadi Ibu ya, kalau kita mempunyai sifat iri di hati, yang sakit adalah diri kita sendiri. Kita iri nih sama orang nih, sakit. Orang tuh nggak tahu kita iri sama dia. Dan sesungguhnya yang sakit adalah diri kita sendiri. Buangkan iri ya Bu ya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Nah tuh, kalau kita ingin masuk surga, buangkan rasa iri dan dengki, udah selesai. Kalau ada teman yang lebih dari kita, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ucapkan dulu masya Allah. Kemudian banyak istighfar. Kalau kita ingin membuangkan iri dalam hati, dengki dalam hati, sombong dalam hati, banyak istighfar. Kalau bisa dan sebisa mungkin istighfarnya itu menjelang waktu subuh. Setengah jam, 10 menit menjelang azan datang, istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita beristighfar, hati kita ini tenang aja Bu. Walaupun orang mau beli pesawat terbang, dia aman aja, kita tidak ada ngaruh gitu ya kan. Alhamdulillah. Toh kita nggak mampu. Kemudian banyak zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya akan menjadi tentram karena zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya dengan zikirlah hatimu menjadi tentram. Jadi kalau kita banyak zikir, hati ini tentram. Hati yang tidak tentram akan menimbulkan sifat iri, sifat angkuh, sifat dengki, sifat sombong. Berarti hati tidak tentram. You understand?